Kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia bagi saya dan saudara. Ya, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Lebih daripada itu kita dapat belajar firman Tuhan. Mari kita segera saja buka Alkitab kita masing-masing. Ya, kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Ya, kitab Daniel pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Menghormati pembacaan firman Allah, mari kita bangkit berdiri semua. Dalam Alkitab yang akan kita baca yaitu kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah dapat, mari kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat ganjil, saudara akan membaca ayat genap. Ya, saya baca ayat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Saudara baca ayat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang sudah dapat berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus perkataan firman Allah demikian. Saya akan mulainya dan saudara akan menyusul. Daniel pasal 12 ayat 1. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya kacangkrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti
dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara kekasih dalam Tuhan, perikopnya di sana dicatat adalah akhir zaman. Kalau kita lihat ayat firman Allah ini adalah firman Allah ini memberikan penegasan untuk supaya bahwa setiap orang atau firman Allah ini menuntut orang kepada kebenaran. Firman Allah ini adalah berbicara menuntut orang kepada kebenaran. Saya mengambil bagian-bagiannya saja, saudara, dalam ayat yang ketiga. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sangat luar biasa, ayat firman Tuhan ini, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat firman Allah ini dan kita mempelajari baik-baik, ini adalah berbicara tentang Daniel. Daniel seorang pribadi yang baik, seorang anak muda yang baik, seorang pria yang luar biasa. Dia tetap berpegang erat untuk tetap ada hubungan baik dengan Tuhan. Nah, di lingkungannya kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya, yang walaupun mereka kenal Tuhan, yang walaupun mereka tahu adalah Allah dan Dia adalah Allah yang hidup, tetapi mereka tidak percaya. Sehingga datanglah firman Allah kepada mereka, dan firman Allah ini ditujukan kepada Daniel melalui apa yang dimimpikan oleh Raja Belsasar. Dia memimpikan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengartikan arti daripada mimpi, dan mimpinya adalah berbicara tentang akhir zaman. Saya ingat, saudara, ada ayat yang berkata begini, apa yang ada padamu peganglah. Artinya jangan sampai dilepas apa yang sudah ada pada kita. Itu berbicara tentang kebenaran firman Allah. Selama kita percaya dan selama kita mengirim Tuhan, kita tahu apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang sudah kita pegang, dan apa yang akan kita pertahankan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita di tengah situasi yang sangat sulit, saudara, dan dia muncul sebagai orang muda. Sebagai orang muda, dalam konteks ini adalah orang yang bersemangat. Orang yang sangat bersemangat. Dia menunjukkan suatu cahaya yang gemilang, satu cahaya yang dapat menerangi orang yang lain yang masih ada dalam kegelapan. Dia memberikan suatu respon kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, saudara. Dia bagaikan bintang yang memancarkan sinar di tengah-tengah banyak orang. Adalah sebuah hal yang baik dan suatu hal yang menjadi keharusan seorang Daniel untuk bisa menunjukkan bagaimana Allah yang dia sembah, bagaimana Allah yang dia percayai, bagaimana Allah yang dia yakini sampai detik itu, bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup memulihkan orang, yang sanggup merubah hidup seseorang dari kegelapan masuk dalam terangnya Tuhan. Sebagaimana Daniel menunjukkan terang Kristus itu dalam hidupnya, supaya mereka yang melihat harus percaya, harus mengakui Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penyelamat, saudara. Tidak ada Allah lain yang bisa menolong dia selain Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi
Daniel dan menjadi perkembangan kita juga pada saat siang hari ini, saudara. Nah, kita lihat saudara, dalam firman Allah ini diterangkan bahwa Daniel muncul sebagai orang yang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan, di tengah orang banyak yang hidup dalam kegelapan, saudara. Dan betapa indahnya, betapa baiknya dalam kitab ini ditutup, saudara, dengan begitu indahnya, ya. Ditutup dengan hal-hal yang luar biasa, di mana pada saat yang tepat orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Ya, coba kita lihat ayat terakhir, kita baca ya. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan sama. Ini ayat kunci daripada perikop ini dalam pasal ini. Akan beristirahat dan menerima bagian daripada kesudahan zaman. Sangat luar biasa, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kembali proses satu kemenangan tidak mudah untuk dilalui oleh seorang muda ini, seorang Daniel yang percaya Tuhan. Dia harus melewati berbagai ujian, dia harus melewati berbagai persoalan, dan Daniel, ya, di mana Daniel yang tidak serta-merta, saudara, menjadi orang yang sangat istimewa atau bercahaya di antara orang-orang banyak, ya, di antara orang-orang yang sesamanya, yang ada di lingkungannya. Satu contoh, saudara, seseorang ketika mendapatkan satu jabatan, ditempatkan dalam satu posisi yang lebih baik, ketika dia menyadari bahwa itu adalah satu kesempatan yang dia peroleh dan satu kepercayaan, tidak secara otomatis dia akan berbangga, tidak secara otomatis dia akan bersukacita, karena dia pikir jabatan itu sementara, hanya satu kepercayaan. Tapi keselamatan seperti Daniel yang dia alami, justru sebaliknya dia bersukacita karena Tuhan memakai dia menjadi cahaya di tengah-tengah manusia, menjadi cahaya di tengah-tengah sesamanya, sehingga membuat Daniel melihat, dia menyadari bahwa betapa pentingnya hidupnya selalu hidup di dalam hal yang baik, selalu hidup di dalam hal yang berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran firman, melalui suaranya Tuhan. Dalam hal ini sudah kita melihat bahwa Daniel tidak sombong. Dia tidak memposisikan dia adalah orang yang paling hebat. Tidak. Dia tidak pernah memposisikan bahwa dia adalah serba bisa. Tidak. Tapi justru dia mencerminkan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Dia belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara kekasihan Tuhan, kita lihat waktu Belshazzar datang ingin mengetahui apa yang dia mimpikan. Daniel menjawab di sana, saudara. Dia mempunyai satu roh yang luar biasa. Roh Daniel adalah dihubungkan dengan rohnya Tuhan. Artinya, setiap jawaban yang keluar dari mulut lidah daripada Daniel itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, bukan sembarangan. Seorang anak muda yang betul-betul menjadi satu istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap belajar tunduk di hadapan hadirat Allah. Dia belajar tunduk merendahkan diri
di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah berbangga dengan kemenangan yang dia peroleh, saudara. Dia tidak pernah berbangga dengan apa yang dia sudah dapatkan, tapi dia bersyukur dia dipakai Tuhan. Ya, kita lihat saudara, Daniel pasal yang kelima, ya, bisa dikatakan saudara. Saya coba membacakan ayat saya ini, saudara. Daniel pasal yang ke-5, ayat yang ke-12, saudara. Ayat 12 dikatakan di sana begini. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan yang pada Daniel yang dinamai bersasaran oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi kita lihat begitu luar biasa diberikan satu gelar, saudara. Rohnya yang luar biasa, rohnya yang begitu baik, pengetahuan yang luar biasa. Seorang raja memberikan gelarnya kepada dia. Satu kepercayaan yang begitu luar biasa, saudara. Nah, seorang raja Nebukadnezar ini adalah seorang yang boleh dikatakan yang kejam, saudara. Tapi kenapa dia begitu baik kepada Daniel? Kenapa dia begitu memperhatikan baik-baik kepada Daniel? Karena dia menilai Daniel adalah orang yang jujur, orang yang tulus dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan tanggung jawabnya, saudara. Nah, kita melihat sini, saudara, begitu luar biasa, ya. Daniel ini dipakai Tuhan. Daniel ini, ya, mendapatkan satu wahyunya dari Allah, ya. Nah, saudara, kita lihat ketika Daniel melewati ujian-ujian, di balik ujian dia mendapatkan satu penghargaan, dia mendapatkan suatu berkah. Nah, saya mau katakan kepada saudara dan saya, kalau Daniel telah melewati ujian demi ujian sehingga pada akhirnya Daniel mendapatkan atau dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, ya, seperti sinar kehidupan, sinar apa, seperti bintang-bintang, sudah. Orang yang bijaksana atau berhikmat dalam perjanjian lama ini, termasuk Daniel, saudara, adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-9. Amsal 9 ayat yang ke-10. Dan perhatikan baik-baik. Perbuahan nikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang mabrur adalah pengertiannya. Seseorang bisa mengerti, bisa memahami kebenaran firman Allah itu diawali dengan takut akan Tuhan. Seseorang bisa mengetahui isi dari pengertian firman Allah atau pengetahuan firman Allah atau rahasia firman Allah ketika dia ada pada posisi orang yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kan dia menerangkan tentang orang yang takut akan Tuhan, saudara? Orang yang takut akan Tuhan tidak hanya di dalam pikiran, tapi lewat dari perbuatan. Itulah yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang bijaksana, punya hikmat,
yang diizinkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang dapat menjadi saksi menuntun orang-orang yang menuju pada kebenaran adalah satu tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah satu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Daniel. Dia tidak berjalan sendiri, saudara. Dia tidak mengambil satu tindakan dengan diri sendiri untuk menjalankan tugas yang sudah dipercayakan kepada Daniel. Tetapi dia menjalankan tugas itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang sudah disuruh oleh Tuhan. Dia tidak pernah melakukan perintahnya di luar dari perintah Tuhan, atau dia tidak pernah melakukan satu pekerjaan dengan kemauan sendiri, tapi dia lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Di saat Daniel ada di tengah-tengah kegelapan, dia tidak pernah takut menyampaikan itu, saudara. Dia tidak pernah takut menyatakan kebenaran kepada Nebukadnezar. Ya. Dia tidak pernah takut menyampaikan kepada orang-orang munafik. Tapi justru dia menyampaikan itu untuk menerangi mereka supaya kembalilah kepada jalan yang benar. Kembalilah kepada terang itu. Terang itu adalah pribadi Yesus, sebagaimana yang sudah dialami oleh Daniel. Sebagaimana Daniel ada tiga terang. Maka dari itu, saudara, sudah sepatutnya kita anak-anak Tuhan, ya, yang sudah sekian tahun jadi anak Tuhan, mari kita belajar. Ya. Mari kita belajar untuk senantiasa hidup terus di dalam kebenaran Allah. Saya percaya, saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya setia kepada Tuhan, ya, ada satu berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita, saudara. Ada satu berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi berkat bagi kita? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika orang-orang yang dalam kegelapan itu masuk dalam terang. Ingat, firman Allah berkata, satu jiwa diselamatkan malaikat surga, tapi seorang. Ada satu sukacita yang besar, yang begitu luar biasa. Ada orang seringkali salah tangkap. Kalau kita sudah lakukan ini, pasti ada banyak berkat, dan dia berpikir berkat jasmani yang lebih terhebat, dan justru berkat rohani yang paling terhebat, saudara. Berkat rohani, ketika kita melihat orang lain berubah, ketika kita melihat orang yang dalam kegelapan kembali kepada kebenaran Allah, kembali kepada terang daripada Kristus itu. Dan inilah salah satunya
yang menjadi tujuan daripada Allah melalui pribadi Daniel untuk menyelamatkan kerajaan bangsa, ya, di mana dia diami, di mana dia bertugas, di mana dia bekerja. Dan itu atas perizinan Tuhan, supaya orang-orang yang ada di sana diselamatkan oleh Allah melalui kepribadian Daniel, di mana dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita lihat saudara, betapa orang-orang atau betapa orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pikiran saja, ya, tidak hanya dalam konsepnya saja. Dia merancangkan sesuatu hal yang dia buat sedemikian rupa. Tidak hanya seperti itu konsepnya, tapi melalui tindakannya, melalui perbuatan yang nyata, ya, dalam mengabarkan, memberitakan kabar baik ini, ya, supaya orang-orang yang ada di sana dapat terselamatkan oleh Tuhan, saudara, ya. Saya akan bacakan sekali lagi, ya, dalam Daniel ini pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, sejak dihentikan proses sehari-hari dan ditegakkan di wadah kebencian, dan yang mendasarkan itu ada 1290 hari. Semua perhatikan baik-baik. Ayat 10 dikatakan orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan tetap berlaku fasik dan mereka tidak memahami tentang maksud terang Kristus itu, tentang tujuan daripada Allah melalui apa yang diungkapkan oleh Daniel. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan mempunyai hikmat daripada rahasia kebenaran Allah, sehingga dia mengerti, dia memahami firman Tuhan. Saya seringkali nonton di YouTube, begitu banyak orang-orang yang melakukan satu perdebatan tentang firman Allah, tentang Allahnya dan lain sebagainya. Saudara, kalau mau dilihat, ya, baik-baik saya banyak menyimak itu, ada banyak orang-orang yang tidak memahami dengan firman. Dia tidak pernah belajar firman, tidak pernah belajar Alkitab, tapi dia hanya membaca baru dia tafsirkan untuk diri sendiri. Dan tafsirkan dan tafsiran itu salah, justru jauh dari kebenaran Allah. Ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Orang yang bisa memahami firman Allah adalah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga dia bisa mengetahui hasil firman. Dan ketika dia belajar firman, dia membahas firman, dia tidak akan lari daripada firman. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada hingga dalam hidupnya. Oleh karena itu tidak main-main, sudah tidak mudah menjadi hamba Tuhan, ya, tidak mudah menjadi anak Tuhan. Tapi ketika dia sudah memahami, dia akan mengerti persis bagaimana jalannya firman. Ya. Sama dengan Daniel. Daniel dipakai Tuhan yang begitu luar biasa karena dia memahami betul kebenaran firman Allah. Oleh karena itu dikatakan dalam Alkitab, dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, diberi hikmat oleh Tuhan dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari seorang raja.
Ya, puji Tuhan. Saya kira demikianlah firman Tuhan saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini memberikan kekuatan, dorongan bagi saudara saya untuk lebih terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdiri semua ini karena pujian dan kata doa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita jadikan satu pujian
dengan sukacita dan kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara dan selanjutnya pengumuman hari Minggu ibadat seperti biasa, jam seperti biasa, tepat waktu, dan tentu hari Rabu ibadah di tempat keluarga Mama Esa, ya. Teman-teman yang lain yang ingin ikut ibadah sana, ya, bersama-sama kita hadir di sana untuk beribadah bersama-sama di sana. Ya. Jam 2 ya ibadahnya, ya jam 2. Saya kira sudah habis memasak semua itu, karena masih sedikit orang, ya. Jadi kita akan bersama-sama ibadah di sana, dan selanjutnya juga tentu perlu disampaikan bahwa nanti kami ada undang hamba Tuhan hanya 2 saja sekitar kita di lingkungan kita, ya, di kepala dari di Simpung Layur dengan di Mangkubo. Dan kalau tidak berhalangan, Pendeta Jefferson sudah sampaikan kepada kami, mereka bisa datang, bisa hadir kalau tidak berhalangan, ya. Jadi belum dipastikan 3, tapi kalau tidak berhalangan mereka datang, ya. Kampung Baru keluarga kita diundang dengan jemaat yang ada di Kampung Baru. Gembala yang ada di Kampung Baru yaitu Ibu Rohana Alu, diminta oleh keluarga untuk. Oh iya ya. Oh iya, oke. Nah, jadi nanti kami gembala akan beritahu juga, ya, untuk mengundang keluarga atau hamba Tuhan ini, ya, putra daerah kita di Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu saja yang kami dapat sampaikan. Tuhan menolong kita semua. Berarti ada hamba Tuhan, ada 4 hamba Tuhan yang akan hadir, termasuk kami 5, ya. Puji Tuhan. Tuhan akan pasti memberkati keluarga ini dan memberkati kita semua, ya. Mari kita berdoa semua, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih. Ya Tuhan,
dan kami dapat beribadah dengan penuh sukacita oleh karena Roh Tuhan ada beserta dengan kami. Kekuatan kuasa Roh Tuhan memberikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat memuji Engkau, memuliakan Engkau, sangat memberikan rasa syukur kami kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak kami puja, layak kami puji, layak kami agungkan akan segala kebesaran Tuhan. Terima kasih dari awal ibadah kami pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau sudah tuntun kami, Engkau sudah memakai kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, mengurapi kami dengan urapan kuasa Roh terus, sehingga dalam pelayanan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami proses menyenangkan hati-Mu. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama, Engkau sudah berkati mereka ya Tuhan, dan terus pelihara mereka, jaga dan lindungi mereka, kekuatan kesehatan selalu karuniakan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada, baik keluarga Abadani ya Tuhan, keluarga Bapak Esa ya Tuhan, keluarga Umat Tony, dan semuanya yang kami dapat tidak dapat satu persatu Tuhan. Tolong berkati mereka ya Tuhan, berkati semua ya Tuhan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan saja yang akan dipuji dan dipermuliakan. Dan teringat kami segala aktivitas seluruh jemaat Tuhan. Apapun aktivitas jemaat Tuhan, Tuhan tolong beri rezeki bagi mereka, lipat gandakan berkat-berkat bagi mereka lewat usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan Bapa Surga, setiap kendaraan yang kami miliki masing-masing, baik roda 2, roda 4, roda 6, Tuhan tolong jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari hal-hal yang kami inginkan keselamatan kuasa iblis. Orang-orang yang merancangkan kejahatan kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga dalam kami kendaraan kami masing-masing tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak Surga, Tuhan tolong supaya dapat terpenuhi apa yang kami rencanakan untuk penyertaan bangunan rumah ibadah ini Tuhan, supaya Tuhan mengadakan kebutuhan yang kami butuhkan, biaya dana yang kami perlukan. Tuhan kami percaya Engkau sanggup mengadakan lewat uluran tangan jemaat-jemaat Tuhan, lewat uluran tangan dari para pengatur ya Tuhan yang terbeban untuk kedatangan tempat ini. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat kami semua yang di dunia ini, yang sekitar ini, lingkungan kami yang seringkali dilanda dengan berbagai pandemi penyakit. Tuhan tolong jauhkan semua itu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat terus ya Tuhan, sehingga ada leluasa dalam beraktivitas. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, umat-umat kekasih di dalam Tuhan. Mari dan marilah terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih daripada Tuhan, tinggal dia dalam persekutuan kuat besar terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita sebagai umat pemenang pewaris kerajaan surga yang kekal. Dan akhirnya kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang semua, Tuhan memberkati.